Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman trader dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Belajar Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari membedah Basic Trading Book TPEPIC bagian yang ketiga. Jadi di bagian yang ketiga ini kita akan membahas lebih detail apa itu risk management atau bagaimana cara mengelola risiko pada saat kita trading forex. Jadi untuk lebih jelasnya silakan ditonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman trader, cara mengelola risiko pada saat kita trading forex itu ada 4. Yang pertama ada metode cut loss atau ada juga yang menyebutnya dengan stop loss. Nah, metode yang kedua ada switching, yang ketiga ada locking, dan yang keempat itu ada metode averaging. Jadi selain menjelaskan teorinya, saya akan mencontohkan satu persatu metode ini di MetaTrader 4 secara langsung. Jadi agar teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih baik, kelebihan dan kekurangan keempat manajemen risiko ini. Oke teman-teman trader, cara pertama di dalam mengelola risiko ketika kita trading forex itu ada yang dinamakan dengan metode cut loss atau stop loss. Jadi kalau kita membaca banyak artikel sebenarnya definisi kedua metode ini banyak sekali. Tapi kalau persepsi saya pribadi, cut loss ataupun stop loss itu adalah batas kerugian yang siap kita terima ketika analisa atau prediksi kita salah. Jadi saya contohkan begini. Oke, ini adalah mata uang euro yang di-pairingkan atau yang dipasangkan dengan US dollar. Nah, di sini saya memilih time frame-nya yang 30 menit. Jadi kalau dari sisi technical analysis atau price action, time frame 30 menit ini sudah menunjukkan trend bullish. Jadi cara melihatnya kan gampang. Ini low, ini high, ini membentuk higher low, membentuk higher high, membentuk lagi higher low, membentuk lagi higher high. Jadi di sini bisa dijadikan timing untuk entry. Nah, andaikan prediksi kita salah, kita tahu ya strong supportnya ada di area ini. Jadi misalnya kita ambil harga di 0,999. Nah, stop loss-nya ada di sini. Jadi di 0,9966. Jadi kalau kita entry sekarang, kita sudah tahu dari awal batas resiko yang siap kita terima. Jadi kita buy nih di 1.00, resiko kita ada di 0.9965. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan cut loss ataupun stop loss. Adapun metode manajemen risiko yang kedua itu adalah switching. Jadi switching ini adalah menutup posisi yang ada sekarang dalam kondisi rugi dan menggantinya dengan posisi baru yang berlawanan. Oke, mungkin saya contohkan saja langsung di MetaTrader 5. Jadi saya trading di mata uang euro yang dipasangkan dengan US dollar di time frame yang 5 menit ini. Nah, di sini kan saya sudah melakukan transaksi beli dan kondisi saya sekarang itu dalam keadaan rugi. Jadi di sini saya minus kurang lebih sekitar 50 dolar. Jadi switching itu posisi yang ada sekarang ini kita close. Terus kita menggantinya dengan posisi yang berlawanan. Jadi posisi yang awal tadi adalah posisi buy. Sekarang kita melakukan transaksi sell. Oke teman-teman trader dimanapun berada, adapun metode manajemen risiko yang ketiga itu adalah locking. Jadi locking ini adalah mengunci posisi yang sudah ada sekarang dari fluktuasi harga yang sedang berlangsung. Jadi posisi yang sudah ada sekarang itu baik dalam kondisi profit yang tujuannya supaya kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar, atau posisi yang sudah ada sekarang dalam kondisi rugi yang tujuannya untuk
menahan kerugian dari kerugian yang lebih besar. Jadi mungkin saya contohkan saja di MetaTrader 4. Jadi di sini saya trading mata uang Euro USD yang time frame-nya itu adalah 30 menit. Nah, di bagian bawah ini kan saya sudah melakukan transaksi beli. Jadi ketika harga eh, di level tertentu, saya melakukan transaksi sell. Kenapa saya mengunci posisi ini? Karena dari indikatornya ini kan sudah terlihat kalau trennya ini memang akan bergerak naik. Jadi dari high membentuk low, membentuk higher high, membentuk higher low, membentuk higher high, di sini membentuk higher low. Tapi sebelum tren ini naik, kemungkinan besar dia akan koreksi terlebih dahulu. Jadi ketika koreksi yang sellnya saya take profit, maka yang buy-nya itu saya biarkan. Jadi tujuan daripada locking ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Adapun manajemen risiko yang keempat itu adalah averaging. Jadi averaging ini kita membuka posisi baru yang searah secara berulang. Artinya kita transaksinya bisa 2 kali ataupun 3 kali. Jadi kita menambah posisi baru ini bisa dalam kondisi rugi, nah bisa juga dalam kondisi untung. Nah, mungkin saya contohkan saja langsung di MetaTrader 4-nya. Oke, saya transaksinya sama dengan contoh sebelumnya yaitu di Euro USD. Jadi di sini kan saya ada posisi sell dan saya dalam kondisi untung atau dalam kondisi profit. Karena yang saya lihat market ini mau bergerak berbalik arah ya. Jadi saya tambahkan sell yang baru di harga ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Jadi transaksi baru yang searah dengan transaksi sebelumnya, inilah yang dinamakan dengan average. Jadi transaksi yang pertama saya sell, transaksi yang kedua saya juga open sell. Jadi ketika harga ini benar-benar turun sesuai dengan prediksi, maka profit yang saya peroleh itu jadi lebih maksimal. Tapi sebagai catatan, penggunaan manajemen risiko yang keempat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama itu adalah modal atau ketahanan yang kita miliki. Yang kedua, kita harus tahu betul pola harga. Jadi, penggunaan manajemen risiko, baik itu switching, locking, maupun averaging, kita harus benar-benar mengerti dengan pola harga. Oke, saya kira